Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Caidir Al-Askari. Saya berasal dari Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis kelas 2B. Ingin menjelaskan atau memaparkan tema yang berjudul pentingnya kehidupan praktis dengan sesuai syariat Islam. Jadi yang pertama yang saya pernah baca dalam buku-buku waktu pesantren, bahwasanya Imam Syafi'i pernah berkata, ketika seseorang itu ingin hidup dengan sesuai dengan syariat Islam, maka ada 4 yang harus diikutin. Yang pertama apa? Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Jadi di antara 4 ini, ketika seseorang muslim atau seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ini tidak menuruti dari 4 hal ini, maka akan kurang, dia akan mengikuti sesuai dengan syariat Islam. Karena 4 ini yang akan menuntut kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita mengikuti dengan maqaidus syariah. Apa aja sih maqaidus syariah? Yang pertama ada hifdun din, yaitu menjaga agama. Ketika seseorang muslim itu menjaga agama, maka hakikatnya dia hakikatnya mengikuti atau kehidupannya itu sesuai dengan syariat Islam. Karena menjaga agama ini sangat penting bagi seorang muslim. Yang kedua ada hifdun nafsi, yaitu menjaga diri sendiri. Ini nggak kalah pentingnya dari semua maqaidus syariah. Itu ketika seseorang itu bisa membedakan antara hak dan batil, antara wajib dan dilarangan, maka itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi gampangnya itu ketika seseorang itu bisa mengetahui hifdzun nafsi adalah ketika dia mengetahui perintahnya dan mengetahui larangannya. Contohnya dalam usul fikih, tertera dalam kitab usul fikih pengertian amr. Amr adalah al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilu ila khilafihi. Ketika suatu hukum itu menunjukkan akan kewajiban, maka dia harus melakukannya. Kayak contoh seperti sholat yang terangkan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, maka dirikanlah sholat. Ketika dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholah, maka diwajibkan bagi kamu untuk sholat. Itu salah satu hifdzun nafsi. Yang kedua larangan. Larangan apa sih? Al-aslu fil amri lil al-aslu fin nahyi lit tahrim. Bahwasanya ketika seseorang itu ada larangan, menunjukkan kelarangan, maka itu hukumnya haram. Ketika seseorang itu udah mengetahui antara wajib dan haram, maka bisa disebut hifdzun nafsi. Yang ketiga ada hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Maksud menjaga harta ini, dia menggunakan hartanya dengan hal-hal yang baik. Contohnya dia sedekah, atau bisa sebut berbagi kepada orang miskin dan lainnya. Itu bisa disebut dengan hifdzul mal. Yang keempat ada hifdzul menjaga keturunan. Ketika seseorang itu menjaga keturunan itu, maka ia bisa disebut dengan maqaidus syariah. Karena
keturunan ini sangatlah penting bagi seorang muslim. Ketika kita sudah menjadi orang baik atau bisa disebut menjadi orang yang emang bisa disebut menjadi teladan, maka kita harus menurunkan kepada kita suatu hukum, suatu perbuatan yang baik juga. Karena di situ ada yang namanya menjaga keturunan. Ketika kita baik, terus keturunan kita baik, maka bisa disebut dengan menjaga keturunan. Itu bisa disebut dengan kehidupan dengan sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima ada hifdzul aqlil. Ini yang paling penting dari maqaidus syariah. Ketika seseorang itu sudah mengerti yang mana yang baik atau mana yang buruk, itu bisa disebut dengan hifdzul aql. Karena hifdzul aql ini sangat penting bagi umat muslim. Yang pertama, ketika dia menjaga akal dari suatu perbuatan yang emang merusak diri sendiri, maka bisa disebut dengan hifdzul aql. Yang kelima, maka yang ketiga yaitu maqaidus syariah itu bukan hanya membimbing kita kepada kehidupan manusia, yaitu membina kita atau bisa disebut mengiringi kita menjadi umat Islam yang baik. Yang dimana ketika seseorang muslim ini sudah mengikuti 5 perkara tersebut, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga lainnya, maka bisa disebut dengan kehidupan praktis dengan sesuai syariat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.